Perkenalkan, nama saya Wahyu Ika Indriati dengan NIM 857981862. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita sebagai calon pendidik, yaitu pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Apa yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan? Pilar sebagai tiang penyangga, secara harfiah, tiang atau kolom yang menopang bangunan agar tetap berdiri kokoh. Pilar dalam pendidikan yaitu nilai-nilai dasar dan prinsip fundamental yang menopang seluruh sistem pendidikan. Menjawab pertanyaan tentang untuk apa kita mendidik manusia. Pilar tidak sama dengan kurikulum. Pilar bukan sekedar kurikulum ataupun fasilitas. Pilar adalah roh dari sistem pendidikan yang bertahan meski teknologi dan zaman sudah berubah. Tanpa pilar yang kuat, bangunan pendidikan akan mudah runtuh oleh perubahan zaman. Pilar pendidikan sebagai kompas yang selalu relevan di setiap zaman. Secara sederhana, pilar adalah tiang penyangga. Dalam arsitektur, tanpa pilar yang kuat, bangunan akan mudah roboh. Begitu pula dalam pendidikan. Pilar adalah nilai-nilai dasar menopang seluruh sistem. Ia bukan sekedar kurikulum ataupun gedung sekolah yang megah. Pilar menjawab pertanyaan terdalam. Untuk apa kita mendidik manusia? Tanpa pilar yang kuat, pendidikan kita akan kehilangan arah, secanggih apapun teknologinya. Selanjutnya, kita akan mengenal Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1889. Di tahun 1913, beliau bergabung Gerakan Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa untuk melawan sistem kolonial Belanda. Di tahun 1945, beliau menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Pada tahun 1959, beliau wafat dan meninggalkan warisan yang abadi untuk sistem pendidikan nasional kita. Ki Hajar Dewantara kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau merumuskan 3 prinsip yang menjadi pilar utama dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik dan pemimpin harus tampil sebagai contoh nyata dalam sikap, perilaku, dan karakter, bukan sekedar memberi perintah. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Di tengah proses belajar, guru hadir untuk memotivasi, menginspirasi, dan membangun semangat agar anak terus maju dan tidak menyerah. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Di belakang, guru memberi dorongan agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Di era digital, kita pasti akan menemukan peluang dan juga tantangan. Peluang yang mungkin akan kita temukan di era digital antara lain akses belajar tanpa batas geografis, lalu sumber belajar yang melimpah dan gratis, pembelajaran adaptif dan personal, lalu kolaborasi lintas sekolah dan negara, dan fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Lalu tantangan apa yang akan kita temui? Tantangan yang akan kita temui di era digital antara lain kesenjangan akses internet dan perangkat, distraksi gadget dan media sosial, kemudian krisis karakter dan etika di ruang digital, lalu guru belum sepenuhnya siap dengan teknologi, dan konten tidak terkurasi dan banyak berita hoax. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan juga relevansi Ingarso Sung Tulodo di era digital. Tantangannya antara lain keteladanan sulit ditransmisikan lewat layar.
Lalu, hoax dan konten negatif merusak figur teladan. Dan guru tampil digital namun kurang etis online. Kemudian, relevansi dan solusi antara lain, guru menjadi teladan literasi digital nyata. Lalu, tampil profesional dan etis di media sosial. Kemudian, aktif menunjukkan cara kritis berinternet. Dan menjadi kurator konten yang bertanggung jawab. Tantangan dan relevansi ing madya mangunkarsa di era digital. Tantangannya antara lain, motivasi belajar online mudah menurun, lalu sulit membaca emosi siswa di layar, dan pembelajaran daring cenderung pasif dan satu arah. Relevansi dan solusinya antara lain, guru hadir sebagai fasilitator aktif bukan hanya pengajar. Kemudian, gunakan breakout room dan games edukasi interaktif. Lalu, bangun komunitas belajar virtual yang hangat. Dan pantau perkembangan anak secara profesional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan relevansi Tutwuri Handayani di era digital. Tantangannya antara lain, anak terbiasa instan, semua dicari di Google ataupun AI. Lalu ketergantungan teknologi, kurangi daya berpikir kritis. Dan kontrol orang tua dan guru minim di ruang digital. Relevansi dan solusinya antara lain, dorong kemandirian belajar berbasis proyek. Lalu ajarkan anak evaluasi dan gunakan informasi kritis. Kemudian, beri kepercayaan dengan pendampingan terbimbing. Dan, kembangkan literasi digital sejak usia dini. Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana 3 prinsip Ki Hajar Dewantara menjawab persoalan pendidikan nasional kita saat ini. Persoalan pertama adalah krisis etika di ruang digital. Ini dijawab oleh prinsip Ingarso Sung Tulodo, di mana solusinya adalah guru menjadi teladan dalam literasi dan etika digital. Persoalan yang kedua, rendahnya motivasi belajar pasca pandemi. Prinsip Ing Madya Mangunkarso menjadi jawabannya, yaitu guru sebagai fasilitator aktif yang terus memotivasi siswa. Persoalan ketiga, kurangnya kemandirian dan kemampuan berpikir kritis. Dijawab oleh prinsip Tutwuri Handayani dengan cara mendorong kemandirian dan literasi digital kritis pada siswa. Hajar Dewantara pernah berkata, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Dan itulah yang ingin kita renungkan bersama. Di era digital ini, pilar-pilar pendidikan yang beliau wariskan tetap menjadi fondasi yang tidak akan pernah tergantikan. Yang berubah hanyalah cara kita menerapkannya, bukan esensinya. Teknologi boleh berkembang, zaman boleh berubah, tetapi nilai kemanusiaan dalam mendidik, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara, akan selalu relevan. Sekian pembahasan kali ini, saya ucapkan terima kasih.